Saya berpendapat bahwa gelar-gelar itu bid'ah sebenarnya. Bid'ah. Tidak ada di agama. Gelar Gus, gelar Habib, gelar apa tidak ada di agama. Turunan siapapun kalau memang dia nggak ada harganya buat bangsa ini, untuk apa? Kita tidak perlu nyebut-nyebut gelar kita. Dan kita selama ini ditindas dengan sebutan-sebutan itu. Orang kemudian merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang yang punya gelar-gelar itu. Ini ternyata silsilahnya bohong. Habaib juga sekarang kan dipersoalkan silsilahnya. Labang ini dagang minyak, dagang obat baik, kok segini pengen jadi pahlawan. Kenapa? Kalau dikasih mic di mimbar Jumat, nanti disangkain dia lagi dagang obat. Nantinya dia kayak tukang obat, marah-marah di mimbar. Tukang obat ngeritik, hei mati, hei anjing, hei. Aduh, itu bukan akhlak Nusantara, dan kita tolak mereka untuk hadir di mimbar-mimbar Rasulullah yang ada di Indonesia. Agar apa? Agar kembali Islam yang diajarkan kepada anak cucu kita nanti, Islam Nusantara yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan toleransi. Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 179 yang rentan terjadinya konflik komunalistik. Kita pernah terjadi gitu oleh PKI, DITII, Permesta, dan sebagainya. Ini merupakan suatu pengalaman bagi kita. Jangan sampai ini terjadi kembali. Jangan sampai ini terjadi. Di Timur Tengah hanya satu agama dan dua suku dan satu daratan. Bagaimana di Indonesia 6 agama, 17.000 pulau dan berapa ribu. Makanya saya ingin hadir karena berpegangan teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bahar bin Smith, Bahar, saya Andi Rompas. Urusan kamu belum selesai dengan saya. Gak usah pakai acting film-film begitu. Datang sini di Manado, datang sini di Nganapetana di sini. Kita tunggu. Jangan usah pakai cerita tanya supaya ada polisi di situ kan. Ya jelas lah polisi pisahin. Karena punya urusan sama kita belum selesai. Sesuai janji saya. Orang kelarkan ngana secara adat. Jadi jangan kalian bikin istilah pribumi bangsat dalam tubuh saya bukan hanya mengalir darah Rasulullah. Saya punya ibu itu bukan Syarifah. Saya punya ibu, darahnya adalah suku Batu, ada darah suku Buton, ada darah Minahasa, ada darah Flores. Saya punya abah, punya nenek itu ada darah Ternate. Saya punya abah, punya kakek, punya ibu itu ada darah Sangir Manganitu. Jadi ada 7 darah Indonesia Timur dalam tubuh saya. Jadi nggak usah mau pakai soal pribumi. Kalau bilang pribumi, saya juga pribumi. Jadi kalau kalian bilang disebut habaib, nggak usah habaib yang lain. Datang aja ke kontestasi lagi. Kalau nggak pulang tinggal kepala, bukan saya Bahar bin Smith. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang selama ini ngajakin tes DNA, terus apalagi ya ngomongin kita nih keturunan palsu, yuk tes DNA yuk, gas yuk. Gimana sebutin tempatnya, waktunya, bayarin tapi lo yang ngomong gue palsu, sekarang lo yang bayarin ya. Gas. Kapan, di mana? Yuk lah, kuy. Harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi yang tidak terverifikasi, yang harus dihentikan. Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan. Dia bukan keturunan Bani Quraisy. Dia bukan keturunan Bani Hashim. Dia bukan keturunan Ba'alawi. Dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan, pengakuan sepihak sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini saya kira sudah waktunya PBNU atau MUI untuk mengeluarkan sebuah maklumat bahwa memang Ba'alawi ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Tapi kalau kami Habib mau melakukan apapun, darah
secara genetiknya sudah nyambung bersama kami, jadi kami tidak bisa nggak bisa jadi mantan Habib. Kiai Imad bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alwi tersebut? Dan kalau ada, sudahkah kita laporkan? Akan ada musyawarah alim ulama tingkat nasional yang mengusulkan bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini punya anak, salah satu nama anaknya Ubaidullah. Lalu kemudian punya anak namanya Alawi. Maka keturunan daripada Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Inilah yang banyak marga-marga fan-fan yang sampai ke Nusantara. Hai, Bahar Semit. Saya Mbak Gimbal, sang putra alam. Saya Mbak Gimbal menantang kamu duel. Kamu boleh menggunakan golok permata duamu yang kamu bangga-banggakan. Ya, saya cukup menggunakan golok ini. Kita duel 1 lawan 1. Bahar, kamu hakim bukan, ulama bukan, MUI bukan, kamu ini ngajah-ajah dari kiri ke kanan. Lucu banget. Yang saya tahu, Ang Deddy Mulyadi bikin patung itu untuk melestarikan seni budaya Sunda, Jawa Barat khususnya, agar cinta seni, agar tidak melupakan seni budaya yang memang harus dilestarikan. Ya, saya yakin Kang Deddy Mulyadi tidak berniat membuat patung itu untuk menyesatkan umat, untuk disembah, nggak mungkin. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi, leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mau ngadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia, was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan.
klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Ini pembongkaran kepalsuan terjadi di mana-mana. Saat ini banyak orang baru sadar telah terjadi penyebaran kebohongan bahwa mereka yang bergelar Habib di Indonesia adalah keturunan Nabi Muhammad dan karenanya bersih dari dosa. Pembongkaran makam Habib palsu juga terjadi. Tentu saja tak semua pemuka Islam yang sebenarnya non-Habib setuju dengan pembongkaran kebohongan ini. Salah satu yang menolak adalah Ustadz Abdul Somad. Pertama-tama menolak Habib, lama-lama menolak Islam, ujung-ujungnya ke sana, ujar Abdul Somad. Ya Ustadz Somad seperti biasa berlebihan lah. Mempertanyakan Habib sama sekali tak berarti mempertanyakan Islam. Kita semua hanya ingin tahu benarkah para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Nasab Ba'alawi di Indonesia tak tersambung ke Nabi Muhammad. Yang percaya sama mereka, ngikutin mereka, mudah-mudahan di akhirat insya Allah dikumpulkan bersama mereka. Tapi yang percaya sama Imad, sama Fuad Pleret, sama Mama Gufron, mudah-mudahan di akhirat dikumpulin sama dia. Lu bayangin seremnya tuh dikumpulin sama Gufron. Gak usah ribet-ribet, kita almarhumah aman ahad, seorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Di mana Anda berada, di situ nanti golongan Anda di akhirat. Maka mudah-mudahan kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu Anda luruskan. Dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun jahilun afdal min sab'ina alim. Atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan ente pikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hai Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus, sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok, Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai.
satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Kan ngomong nggak bener itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini bukan Habib, di bawah mereka. Ini orang yang mengaku keturunannya ini, mulutnya kotor banget. Karena ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Kenapa kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut? Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan, betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman, yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya benar? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rakat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan oh ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Rhoma Irama ngomong, habaib itu mendoktrin. Kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang ini, Rhoma, Habib siapa yang ngomong begitu? Jangan kau punya mulut Rhoma Irama.
Nah, Romai Rama mau bikin fitnah. Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin Habaib. Kalau ada Habib mabok, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Romai Rama, saudara. Makanya Romai Rama jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya bacot. Awas, jangan. Udah tua kau tanah pakai main fitnah. Betul. Ketika tes DNA, mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh, bukan diskursus nasional gitu. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi ya, itu G. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan imam itu dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis, karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran, dan yang kedua hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah saudara-saudara yang mengaku suriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo dalam bidang apa, prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja
rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dhowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam Mi'raj. Berapa kali? 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Penghinaan di depan umum bisa masuk delik hukum pasal 310 KUHP dengan ancaman 9 bulan penjara. Itu nggak dilakukan karena kita melihat audiensi yang ada di sekitar itu merasa biasa-biasa saja. Tapi sanksi sosial ini bergulir terus. Apalagi seorang tokoh, boleh dikatakan tokoh agama yang seharusnya menjadi panutan. Apa yang disampaikan itu, siapapun ketika sudah membawa nilai-nilai agama, maka harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena ini ada pelaku politik, ini jabatan politik, pasti ada musuh politik. Nah, ada mungkin kita menduga ada buzzer merah yang bermain. Yang mengangkat, yang memang sudah punya pengalaman buzzer-buzzer merah ini, yang gak berhenti sampai saat ini. Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontens-kontensnya, begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU gak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Gak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Gak bisa, MUI gak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin gak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok-ngobok umat Islam. Menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir, MUI harus hadir, Kemenak harus hadir saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang terus menggelinding. Dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Kalau Ustaz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya mau minta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti
supaya selesai. Kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara 3 tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman, saya sudah baca, bukunya Kiai Imad, saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang, satu di antara 3 tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik Assegaf, kapan bisa datang, kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Saya bertanggung jawab. Saya berpendapat bahwa gelar-gelar itu bid'ah sebenarnya. Bid'ah. Tidak ada di agama. Gelar Gus, gelar Habib, gelar apa tidak ada di agama. Ini penting saya sampaikan. Dan kita siap diskusi pertahankan ini. Tapi itu As-Sayyid Al-Habib itu dikemukakan oleh umat sebagai sebuah penghargaan. Orang yang pinter, orang soleh digelari dengan Al-Habib, dengan As-Sayyid itu penghargaan. Pun doktor. Jadi nanti kalau masalah gelar Gus itu ini ya kita ketemu, kita ngobrol, tanya beliau dari mana. Misalnya ada silsilah yang ini ternyata silsilahnya bohong. Bukan cuma Gus Miftah, Habaib juga sekarang kan dipersoalkan silsilahnya. Kalau Anda merasa bahwa dia bukan turunan kiai atau tidak ada hubungan dengan Ki Hasan Bestari atau Brawijaya, ayo kita diskusi. Ketemu, kita bicara, tunjukkan. Walaupun saya termasuk orang yang tidak suka dengan itu sebutan silsilah-silsilah, tidak ada urusan bagi saya. Karena orang punya silsilah turunan siapapun kalau memang dia nggak ada harganya buat bangsa ini itu apa? Kita tidak perlu nyebut-nyebut gelar kita. Dan kita selama ini ditindas dengan sebutan-sebutan itu. Orang kemudian merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang yang punya gelar-gelar itu. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja Habib palsu. Karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab. Apalagi nazab dari Yaman. Karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nasabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali. Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya. Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya kalau ketemu orang yang bergelar Habib. Dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana? Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi. Bisa melakukan tes DNA. Sebelum koar-koar di atas mimbar, dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik. Apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan. Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya. Dengan membohongi masyarakat. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor, sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes, cek DNA dia. Siapapun orangnya mau Habib atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Bagaimana opini kalian semua?
Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA? Untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas.